Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube Resensi Institut. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan buku yang berjudul Hadrat Imam Sajjad. Oke, langsung saja kita menuju pada ceritanya. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam atau yang sering dipanggil dengan Imam Sajjad alaihissalam lahir di kota Madinah pada subuh hari tanggal 5 Syaban 38 Hijriah. Imam alaihissalam kehilangan bunda terkasihnya di hari kelahirannya dan diasuh perawatnya semenjak masa kecil di kota Madinah. 2 tahun sebelum kakeknya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam meneguk cawang syahadah, dan setelah masa itu ia menyaksikan 10 tahun masa keimamahan pamannya Imam Hasan alaihissalam, dan dia melewati 10 tahun masa keimamahan ayahnya dalam peperangan dan perseteruan dengan Muawiyah. Imam Sajjad alaihissalam telah kehilangan ibundanya sejak lahir dan mendapatkan kasih sayang dari orang yang dipercayakan untuk mengasuhnya, dan Imam Sajjad alaihissalam senantiasa berusaha untuk membalas kasih sayang dari orang yang mengasuhnya. Bahkan Imam alaihissalam tidak pernah menyentuh makanan sebelum disentuh oleh orang yang mengasuhnya. Imam alaihissalam berkata, "Saya tidak suka mengambil makanan di mana ibuku mungkin lebih dahulu menginginkan makanan tersebut, dan dikarenakan hal tersebut aku berbuat hal yang tidak sopan kepadanya." Imam Zainal atau yang sering dipanggil dengan Imam Sajjad alaihissalam karena banyak beribadah digelari Zainal Abidin atau perhiasan ahli ibadah. Imam Sajjad alaihissalam siang harinya berusaha dan bekerja untuk menyelesaikan urusan-urusan masyarakat sebagai sebuah ibadah sosial, dan pada malam harinya beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam larut dan tenggelam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada sebuah peristiwa pun yang dapat memalingkannya dari beribadah. Sangat disayangkan, banyak orang menilai Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam sebagai imam yang sering menderita sakit, sementara realitas sesungguhnya tidaklah demikian. Karena Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam hanya sakit untuk waktu yang singkat di kota Karbala, dan setelah itu sehat secara total dan kurang lebih selama 35 tahun dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana imam maksum lainnya. Setelah peristiwa Asyura, kafilah Imam Husain alaihissalam mendapatkan penghinaan yang luar biasa di majelis Yazid bin Muawiyah, di mana pada majelis tersebut dihadiri para pembesar negeri Syam dan penduduk Syam sendiri. Yazid yang bersandar di kursi singgasana kerajaan dengan lancang kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Sajjad alaihissalam berkata, "Puji syukur kepada Allah yang telah membunuh ayahmu." Imam Sajjad alaihissalam dengan sigap menjawab, "Laknat Allah atas orang yang telah membunuh ayahku." Yazid nampak sangat marah dan memerintahkan untuk memenggal leher imam. Imam Ali alaihissalam menjawab, "Wahai Yazid, jika engkau hendak membunuhku, maka perintahkanlah seseorang untuk membawa wanita-wanita dan anak-anak yang tidak memiliki perlindungan ini untuk kembali ke Madinah." Setelah mendengar perkataan Imam Sajjad alaihissalam, Yazid mengurungkan niatnya untuk membunuh Imam Ali alaihissalam. Ketika Yazid melihat kondisi pemerintahannya berbalik melawan dirinya sendiri, ia berkata, "Saya bersedia untuk mengabulkan 3 permintaanmu." Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam menggunakan kesempatan tersebut dan menyampaikan 3 permintaannya kepada Yazid. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dan Sayyidina Zainab sejak peristiwa Karbala berpikir untuk membuat tradisi majelis duka untuk mengenang Imam Husain alaihissalam. Majelis duka yang dibuat untuk Imam Husain alaihissalam dilakukan di Syam, ibu kota pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Selama kezaliman tetap ada, maka majelis duka juga akan tetap ada. Inilah tujuan mengenang peristiwa Karbala untuk menghidupkan tujuan Imam Husain alaihissalam, di mana tercakup dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Akhirnya para musuh melihat keberadaan Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam sebagai ancaman yang mengancam mereka.
sehingga mereka membunuh Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dengan racun pada tanggal 25 Muharram 95 Hijriah. Jasad Imam Sajjad alaihissalam dikebumikan di pekuburan Baqi di samping kuburan pamannya, yaitu Imam Hasan alaihissalam. Ada pertanyaan?